Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Oska, saya salah satu penikmat musik rocker pasif mungkin lebih tepatnya, karena udah udah di fase mengikuti perkembangan musik dalam segi mendengar dan menyimak dan melihat, tidak aktif lagi. Hari ini kita coba diskusi tentang vinyl. Kenapa saya suka dengan vinyl? Vinyl itu mahal, tapi tidak dapat dipungkiri vinyl adalah saat ini merupakan hasil dokumentasi paling optimal dalam segi sound. Artwork pasti sangat bagus sekali, lebih luas daripada yang lain. Kemudian soundnya yang tidak bisa di capture dengan media lainnya. Seperti kita ketahui kan ada kaset, ada CD, kemudian CD ada 24 byte. Tapi vinyl itu masih kalau kita dengar dengan simak itu paling top dan kita bisa mendengarkan banyak sekali sampler yang tidak didapat dengan media yang lain. Sejaknya 2010 mungkin ya, 2010 2011, dan ini menarik karena ini adalah vinyl pertama kali yang saya punya kalau tidak salah ya. Ya, ini Burger Kill Beyond Command Despair. Sebelumnya udah punya CD-nya. Ini kenapa milih ini? Karena saat sekarang dan besok ini adalah salah satu album yang paling bagus ya di segi musik scene metal, mendobrak standar yang ada, bentuk totalitas dari almarhumnya ada dua sekarang, ada Ivan, ada almarhum Eben. Dan album ini album yang benar-benar jauh sekali meninggalkan legacy, standar dan lain-lain. Beyond Command Despair. Kalau koleksi, saya mulai mengkoleksi dokumentasi musik fisik ini dari dulu SD, mungkin SMP ya. Dulu kaset, kemudian ada CD dan vinyl. Kalau kaset mungkin selected, CD 1500 mungkin ya. Kalau vinyl masih ongoing, nggak banyak ya, di atas 100 mungkin ya. Karena saya harus milih kemampuan dan preferensi. Genrenya mostly pastinya rock ya. Rock dengan semua variasinya. Dari musik art, rock, punk, hardcore, kemudian post rock, avant-garde, metal harus, kemudian indie dan lain-lain. Kurang lebih itu sih, Oke, kalau untuk interaksi sih sebetulnya lebih bagus toko offline ya, karena kita bisa ketemu teman-teman dan bisa sharing ide, update tentang progres, bahkan banyak mendiskusikan mengenai apa yang menjadi yang hits, kemudian apa yang menjadi side stream, apa yang menjadi keunggulan beberapa referensi album-album yang lain. Kalau saya lebih prefer itu. Dan terus terang kalau misalnya bicara tentang offline store ya pasti impulse buying-nya lebih gede ya. Hati-hati aja dengan itu. Sedangkan kalau online kan kita cuma ngeklik, lihat gitu. Dan salah satu kelemahan online adalah sampai sekarang adalah kualitas sih sebetulnya. Kualitas kadang-kadang with all due respect ya, vinyl melengkung tuh masih ada kalau mesen di online. Itu sih. Dan kita nggak mungkin balikin lagi kan. Ada pengalaman sekitar 2 bulan yang lalu ya, ketika saya lagi cari-cari vinyl, kemudian saya nggak nyangka vinyl itu ada dalam dan dirilis waktu itu. Kalau nggak salah itu albumnya Ozzy ya, albumnya Ozzy, grupnya dari Kevin Moore, Blood judul albumnya, dan itu benar-benar susah banget saya lagi, dan itu kondisinya baru gitu, dan hal-hal seperti itu surprisingly itu ya yang menjadi kita kayaknya senang banget itu bisa dapat sesuatu yang kita pikir wah keren. Kemudian kedua, kita harus bisa mendengar sih sebetulnya, karena kita harus perlu dapat ambience kan. Nah ini store yang online ini masih jarang nih
menyiapkan ambience supaya si audiensnya tuh bisa spend waktu sekitar 10-15 menit dengan mendengar vinyl tersebut sih. Oke, tren vinyl yang sedang menaik kurun waktu 5 tahun ini terus terang sangat menggembirakan. Miller salah satu preferensi saya sebetulnya, karena kemampuan kurasi Miller cukup nekat dibandingkan yang lain. Kemudian servisnya oke banget ya, cukup terbuka ketika diskusi. Saya mengenal Miller sudah lama ya, udah lama lah. Seller yang banyak itu menarik, tapi kita belum membentuk satu ekosistem yang sehat sih. Jadi teman-teman tuh kan harusnya bisa ketemu dan sharing dan ngobrol, sehingga ini kan hanya sebagian kecil media untuk kita mengekspresikan atensi kita terhadap apresiasi kesenian, dalam hari ini musik ya. Saya rasa harusnya dengan PPKM yang makin menurun, event-event lainnya harus bisa dijalankan sih, supaya teman-teman tuh lebih bisa hidup, nggak cuma digging, nggak punya have, tapi juga bisa explore lebih lanjut sih. Oke, kita coba mulai sharing tentang vinyl yang saya punya saat ini. Yaitu yang pertama adalah Burger Kill. Ini adalah vinyl pertama kali yang saya punya, dan saya belum punya turntable-nya waktu itu. Jadi saya tahu ini album ini bagus dan jumlahnya sedikit banget, dan album ini benar-benar beyond sekali. Kalau dibilang beyond tuh udah bener, album Beyond Command Despair ini beyond standard gitu, dan hebat sekali, dan apresiasi dan respect yang sangat untuk almarhum Ivan, almarhum Eben, Kimung, dan teman-teman yang lain. Ini album yang sangat recommended, keren banget ini, Beyond Command Despair. Kemudian ini album band kesukaan saya, band Pantura ya mungkin ya, yang personilnya luar biasa cerdas, luar biasa absurd ya. Saya kebetulan bisa mendapat kesempatan mendapatkan rilisan 10 pertama dari album Megaloblast yang sudah diproduksi dari kaset putih, hitam, CD remaster, Megaloblood, sampai di vinyl ini. Dan ini album ini keren sih, keren banget, dan ini sangat personal ya menurut saya, liriknya ya sangat personal. Megaloblast dari band andalan kita semua, Coil. Nah, album berikutnya adalah vinylnya, ini dia, Daur Baur Pandai Besi. Album ini bagi saya pribadi album yang sangat bagus sekali. Mungkin kalau bicara tentang album ini album dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, semenjak album almarhum Chrisye, Badai Pasti Berlalu, ini adalah album yang bisa menyamai itu. Daur Baur, takes time, tapi kalau mau jujur kita hampir tidak bisa menemukan musisi Indonesia bisa merekonstruksi musiknya sendiri, dibawa dengan ambience dan struktur yang baru tanpa meninggalkan artinya, namun membuat lebih kaya lagi karya tersebut. Dan album ini dibuat di Lokananta di 2013, dan atas inisiasi fansnya, kalau nggak salah ini pada sumbangan ya untuk bikin record ini ya. Amazing banget ini album ini, Daur Baur Pandai Besi. Kemudian sebagai fans mungkin ya, believer dari musik progresif, Spokesbird ini adalah band progresif asal Amerika dengan albumnya Snow ya. Bagi teman-teman yang suka progresif, ini mungkin album yang paling keren, dirilis di tahun 2002, dan vinilnya ini baru rilis tahun 2016, 14 tahun kemudian. Dan ini adalah menunjukkan musik progresif itu tidak harus ritmik, detail, tapi juga bisa dicampurkan dengan elemen musik lainnya. Dan ini adalah album konsep yang sangat bagus. Jadi kalau denger tuh nggak bisa sekali gitu, muter-muter terus, bagus sekali ini. Nah, ini adalah album masih masuk genre progresif, yaitu Francis the Mute ya. Album dari The Mars Volta yang nggak usah banyak diceritakan lah. Ini album ini
luar biasa, hebat sekali. Mungkin ini album yang paling siap dirilis oleh Mars Volta setelah sukses The Lost Delirium, album kedua, dan artworknya keren banget, keren banget. Dan mudah-mudahan Mars Volta bisa merilis album-album berikutnya setelah hiatus cukup lama. Nah, ini terakhir, yaitu saya nggak berhenti dengerin musik ya, explore terus selama masih ada ekstra uangnya gitu. Jadi ini menurut saya in the future dark romantic ambience akan menjadi dominan di musik side stream. Mungkin ada pengaruhnya ke mainstream. Mendengarkan Milena Eva ini canggih banget ini Milena Eva. Musiknya keren, banyak sekali elemen-elemen baru, namun masih under control dan keren ekspresifnya. Band ini asal dari Belanda dan teman-teman bisa digging lebih banyak lagi tentang Gold ya. Saya rasa itu cukup, mudah-mudahan bisa menambah wawasan ya. Terima kasih.